Pihak Agus Salim melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas dan tim kembali membuat laporan polisi atas Novianti Pratiwi ke Polda Metro Jaya sebagai buntut dari kisru donasi 1,5 miliar rupiah atas Agus, korban penyiraman air keras hingga menyebabkan matanya hancur dan tidak bisa melihat lagi. Novi pun dijerat pasal berlapis dengan tuduhan diduga melakukan pemerasan dan juga pengancaman, di mana Novi terancam hukuman penjara maksimal selama 4 tahun. Lantas, apa alasan pihak Agus Salim membuat laporan polisi untuk kedua kalinya terhadap Novi? Bukti-bukti apa saja yang diklaim telah diserahkan pihak Agus Salim kepada polisi? Apa pula alasan Farhad Abbas mendesak pihak terkait untuk segera mengaudit yayasan milik Novi? Seperti apa praktisi hukum Deoli Payumara ketika menyoroti kisru donasi dan juga laporan polisi dari pihak Agus Salim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dan Novianti Pratiwi kini menjadi polemik yang berkepanjangan. Bagaimana tidak, Agus Salim melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas kembali melaporkan Novianti Pratiwi ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pasal pidana pemerasan dan juga pengancaman. Usai membuat laporan atas Novi, Farhad Abbas pun menunjukkan surat laporannya yang sudah resmi diterima oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Lantas, inilah isi laporan pihak Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus kepada Novi. Telah melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 dengan terlapor atas nama Pratiwi Novianti. Uraian kejadian. Pelapor selaku kuasa hukum dari korban menerangkan bahwa insiden penyiraman air keras yang dialami korban pada bulan Agustus 2024 yang mengakibatkan kebutaan pada kedua mata. Selanjutnya, korban membutuhkan perawatan dan biaya yang kemudian didapatkan dari sumbangan alias donasi dari para donatur dengan jumlah 1,4 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening korban. Demikian isi laporan pihak Agus Salim ke Polda Metro Jaya tersebut tertanggal Sabtu 26 Oktober 2024. Menurut Farhad, terkait sumbangan yang menjadi kisru ini pun bukan Agus yang pertama kali meminta kepada Novi agar open donasi. Dan Agus tidak pernah meminta untuk donasi tersebut lewat yayasan milik Novi, melainkan langsung ke rekening pribadi milik Agus. Sehingga uang donasi yang masuk tersebut sudah telak menjadi hak milik Agus. Lantas, pihak Farhad Abbas pun mempertanyakan kesalahan Agus dalam kisru ini. Malah, ia pun menuding jika pihak Novi diduga justru memanas-manasi orang-orang dan juga netizen untuk menyerang Agus. Sehingga menurut Farhad, jangan-jangan Novi pun ingin mengambil keuntungan juga dari hasil donasi tersebut. Agus berhak atas uang donasinya yang ditransfer ke rekening pribadinya. Gak boleh ada pemerasan atau pemindahan dana donasi ke rekening Novi atau yayasan. Itu kejahatan dan kriminal, wajib dilaporkan dan diproses hukum. Berawal dari sini, ternyata di awal tidak ada penyebutan yayasan, tapi rekening Agus saja. Tulis postingan Farhad Abbas pada foto capturannya dari akun sosial media Denny Sumargo. Gimana rasanya saya dibilang jual kesedihan? Saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian,
Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi. Hari ini kan resmi ya. Pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya. Kita serius. Kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang gitu. Donasi memang yang didonasi ini langsung. Bukan donasi dari yayasan. Tidak ada yang menyatakan yang mengumpulkan dana itu adalah yayasannya Novi. Tidak ada ya. Karena nggak ada kontak, nggak ada perjanjian antara Novi dengan yayasan. Ya kita hanya anggap orang baik yang datang menyarankan, ayo, dan tidak ada yang bilang nanti kalau ada bagi hasil dibagi, nggak ada apa-apa. Dan dia mengatakan nggak ada perjanjian aja, dan karena tidak ada perjanjian, otomatis tujuan itu semata-mata bukan hanya untuk membuat mata yang buta menjadi terang, tidak melihat kembali. Karena itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalaupun dibenarkan apabila Agus menggunakan untuk kepentingan Agus dan keluarga. Karena itu adalah sumbangan. Bukan sumbangan ini buat mata Agus sampai nyala, kemudian nggak boleh dipakai, dikasih ke ibunya untuk makan, untuk tidak boleh sewa rumah, atau tidak boleh rumah, nggak ada larangan seperti itu. Farhat Abbas pun juga dengan lantang meminta pihak terkait agar nantinya rekam jejak Novi dan yayasan miliknya yang selama ini beroperasi agar segera diaudit. Hal itu pun dilakukan untuk mengetahui benarkah Novi selama ini tidak pernah sedikit pun menggunakan uang donasi yang selama ini dikumpulkan melalui rekening yayasan miliknya untuk kepentingan pribadi. Lantas, Farhat Abbas juga menyatakan agar Novi tidak hanya cuap-cuap soal audit jika benar berani diaudit. Cukup kirimkan alamat yayasannya karena selama ini ia merasa kesulitan menemukan alamat yayasan milik Novi. Menurutnya, yayasan Novi juga harus segera diaudit karena adanya dugaan tidak transparan dari yayasan milik Novi tersebut. Agus mah biar nggak usah minta donasi, pasti orang minta bantuan gitu kan. Dan Agus kan tidak mengatasnamakan yayasan, dia hanya ketimbang rezeki yang dimana mereka bilang bantu Agus, nomor rekeningnya kan salahnya di mana? Ya, jadi bikin masalah, gitu. Dibuat dipanas-panasi orang, ada uang tidak berobat. Ya, justru jangan-jangan dia ingin mengambil keuntungan dari situ, karena ada juga rekening yayasan dibentuk, diambil. Ya, tinggal buka aja rekeningnya masuk Agus berapa. Kan kalau kita lihat tidak transparan, karena dia bilang hanya 3 hari, sisanya buat OTGD. Itu yang kita anggap ada yang perlu diaudit. Jadi jangan main-main yayasan, lu jangan main-main yayasan. Dan kita akan minta diperiksa dan Agus yang masuk ke yayasan. Ini kesedihan Agus. Faktanya Agus memang buta dan sakit. Agus adalah korban kriminal, kejahatan. Jangan dibalik-balik lagi gitu. Jangan terhasut dengan manuver-manuver yang dibuat oleh yayasan. Ketua yayasan diaudit semua uang yayasan, uang yang masuk untuk Agus. Karena uang yang masuk pribadi pun udah diambil. Oke, gitu aja. Saya nggak peduli kalian menjelek-jelekan Agus, yang jelekin Agus, dia yang jelek. Yang ngejek Agus buta, dia yang buta. Yang mempermalukan Agus, dia yang malu. Jadi nanti sampaikan panti asuhan atau yayasan ini ada wujudnya atau hanya yayasan aplikasi yang tidak jelas bentuknya kemana, dicari di mana, karena saya pusing juga. Semua wartawan nanya alamatnya di mana, saya nggak tahu alamatnya. Saya nggak tahu surat kita nyampe atau tidak nyampe. Yang penting kita sudah membuat somasi. Jadi untuk hal yang tidak jelas ya siap-siap aja. Mereka pasti ketakutan apabila tidak bisa mempertanggungjawabkan dan audit. Gak usah, kalau sekarang saya siap audit. Mana? Sini audit. Mana? Tuh udah tahu kan alamat Farhat Abbas. Wartawan kasih alamat dia, sini ketemu, kita audit. Jangan ngomong dari jauh tapi tidak berani untuk menyerahkan bukti-buktinya. Farhat Abbas juga menegaskan bahwa seluruh uang donasi yang menjadi kisru tersebut semuanya sudah berada di tangan Novi. Kini, Agus pun mengalami kesulitan untuk berobat. Bahkan kemarin sempat juga Agus ditolak saat sedang menjalani pengobatan dan Farhat Abbas pun ingin mengecek lebih lanjut terkait hal itu. Karena jangan sampai karena narasi yang diduga dibuat Novi membuat pihak rumah sakit justru menilai Agus memiliki uang donasi tersebut yang ternyata ada di tangan Novi. Apalagi di satu sisi, Farhat Abbas juga menegaskan bahwa Novi tidak punya hak atas uang donasi tersebut. Hingga tidak ada kesepakatan tertulis pada saat donasi tersebut digalang untuk Agus. Uang semua 1,3 miliar ada di
Yayasan Novi, ya, dia yang berkuasa semua di situ. Ya, dia sekarang mengatur-ngatur semua. Sekarang dia mengatakan uang sukarela, tidak ada sukarela. Semua kita bisa buktikan bahwa itu dengan ancaman akan dilaporkan dinas sosial, akan dilaporkan dipiralkan dan lain sebagainya. Harus segera. Akhirnya orang buta dibawa ke rumah sakit, ke bank, tanda tangan deh, gitu. Nah, kalau berita ya itu karena malu aja, karena dituduh-tuduh, ini masa nanti saya bisa dipertanggungjawabkan digituin, orang udah malu harga diri. Sebenarnya udah nggak terlalu tertarik, tapi bilang ini hakmu, kamu membutuhkan itu. Dan itu ada orang perorangan, dan dia perlu ribuan tanda tangan, betul-betul satu. Tapi kalau orang jelaskan dan kepada para donatur, donasi, Agus, terima kasih yang kalian sudah sumbang ya. Tapi uang itu bukan di Agus nggak bisa menggunakan apa-apa. Dan siapapun yang mau mengirim uang ke Agus itu haknya, saya juga sudah mengirim. Yaitu hanya hamba Allah banyak kok, jadi bukan berarti hanya gara-gara itu. Masa rekening orang dikuasai oleh, itu kan hanya sumbangan sukarela aja. Kurang lebih 1,4 miliar. Diserahkan ke Novi, kan dia takut-takutin. Enggak ada itu, uangnya ada. Tahu digede-gedein aja. Kan uang di rekening, kecuali dia pakai dari rekening yayasan dia. Udahlah, nanti kalau main bersilat-silat kayak gitu mah, kalian mau mempermalukan atau mau apa ini? Mau mendonasi. Ya, uang nanti diaudit kok, ketahuan. Dan kalau Agus habisan juga nggak apa-apa, uang namanya sumbangan. Kecuali misalnya kalau misalnya nggak dana ini dipakai habis, yang rusak matanya Novi ya mungkin. Ini kan enggak. Agus sendiri yang salah kalau dia nggak gunakan. Sekarang bagaimana Agus salah kalau uangnya di Novi kan? Itu uang 1,3 miliar sudah di Novi dan yayasannya. Jadi saya nggak bisa berdebat lagi. Kecuali uang masih di kita, bolehlah kalian negatif sama kita. Harusnya kan negatifnya sama yang menguasai barang gitu. Kenapa diambil? Padahal kalian tidak punya legal standing maupun kapasitas untuk menguasai uang itu. Kemudian sudah tahu diri lah, udah ribut, sudah saling dilaporkan, yang nggak akan ada layak lagi untuk menjadi ibu angkat. Dan tidak usah lagi pura-pura baik-baik, kami akan memperhatikan, kami baik sama Agus nanti begini. Itu menurut saya itu hanya kamuflase aja dan merupakan produk pencitraan, mau terkesan baik, seolah-olah kita yang jahat, mereka yang tidak baik. Padahal sebenarnya dampak daripada semua ini adalah Agus yang tidak hanya buta mata, tapi sakit batinnya, sakit rohaninya, sakit fisikis, yang mana makin dihajar. Kita harusnya datangi Agus, lindungi dia, tutupin aibnya. Karena biar bagaimanapun awal proses ini adalah bukan saling membuka aib, tapi adalah untuk menutupi kekurangan ketidakmampuan Agus dalam finansial. Nggak ada, ini orang Agus yang nggak minta-minta. Nggak ada bilang ayo bantu Agus, nggak ada. Ini murni dikasih nomor rekening, silahkan. Jangan lagi bilang ini diburu-buru menyumbang untuk pengobatan, nggak mungkin. Tahapan operasi itu ada tahapnya, ada aturannya. Tidak langsung pindah masuk rumah sakit langsung operasi besok, butuh waktu. Salah satu anggota tim kuasa hukum Agus Salim yaitu Jainuddin juga menjelaskan pasal berlapis yang menjerat Novi terkait laporan polisi dari pihak Agus Salim di Polda Metro Jaya. Ada beberapa pasal yang digunakan dengan maksimal hukuman hingga 4 tahun penjara. Bahkan pihak Agus Salim mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti yang juga sudah diserahkan ke pihak penyidik kepolisian saat mereka membuat laporan polisi. Diklaim pihak Agus bahwa seluruh bukti pun sudah lengkap dan sudah melebihi 2 alat bukti untuk membuktikan tindakan Novi terhadap Agus Salim. Terkait saksi itu nanti pihak penyidik yang akan memproses ya, yang pasti saksi itu adalah salah satunya ya keluarga Agus sendiri ya, termasuk Wawa dan anak-anaknya, seperti itu. Pasal 369 ya terkait pemerasan dan ancaman itu maksimal bisa 4 tahun penjara. Pastinya sudah lengkap ya bukti-bukti itu, dan kita tidak membiasakan bukti itu kita publikasikan di media ya. Bukti itu nanti kita buktikan pada saat penyelidikan ya. Yang pasti kita sudah lebih dari 2 alat bukti kita miliki. Mengejutkan, langkah Farhat Abbas yang lagi-lagi melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya karena diduga memeras Agus Salim. Lantas, seperti apakah pandangan praktisi hukum Deolipa terkait donasi 1,5 miliar rupiah yang kini menjadi polemik panas? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3
3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kisru uang donasi 1,5 miliar untuk Agus Salim juga mendapat sorotan dari praktisi hukum Deolipa Yumara. Menurut Deolipa, uang donasi yang sudah masuk ke rekening Agus Salim memang menjadi hak milik Agus. Sementara Novi juga harus transparan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh Agus ke rekening yayasan miliknya. Bahkan menurut Deolipa, uang donasi tersebut tidak boleh terlalu lama berada di rekening yayasan milik Novi. Ketika udah diserahkan ke Agus, sepenuhnya dipegang oleh Agus. Apalagi kalau tidak dilandasi dengan fondasi-fondasi legal dari undang-undang. Ini kan kelihatannya langsung saja, sehingga syarat-syarat dari undang-undang tidak dijalankan. Dari Kementerian Sosial tidak dijalankan, semua ada aturannya kalau donasi ini. Tapi ini kan langsung aja, tek kan begitu kan, cara kuno yang dipakai kan. Nah, tapi kemudian kebetulan juga Agus menyerahkan balik kepada si Novi. Kalau uangnya dipegang Agus ya jadi uangnya Agus, tinggal dia dikejar nih uangnya kemana, perincian seperti apa kan. Tapi kalau Agus buru-buru kembali ke Novi kan uangnya kembali ke Novi. Deolipa pun juga menyarankan agar Novi tidak menyalurkan uangnya tersebut oleh yayasan, melainkan segera menitipkan uang tersebut kepada Kementerian Sosial yang punya wewenang untuk mengurus donasi. Sekarang bagaimana uang yang ada di yayasannya Novi, itu penting. Sekarang uang ini kan sudah ada di tempatnya Novi. Kalau Novi mau mengembalikan ke para donatur, itu harusnya dikembalikan kepada donatur. Kenapa? Karena ada distrust, adanya ketidakpercayaan, jadi harus dikembalikan kepada donatur. Persoalannya ada, yaitu donaturnya ini banyak banget. Dan Novi tidak tahu siapa donaturnya. Karena untuk melihat siapa para donatur ini kan harus dibuka rekening. Rekening kan yang punya Agus, nggak mungkin minta Agus untuk membuka rekeningnya untuk melihat siapa-siapa pendonasi, pemberi donor uang ya ke Agus. Agus nggak bakal ngasih. Jadi Novi kekunci juga, mau dikembalikan kemana nih uangnya, ke donatur, tapi kan nggak tahu siapa donaturnya. Jadi jalan tengahnya, dan supaya Novi tidak kemudian dianggap sebagai orang yang diduga berniat jahat atau kemudian diduga mau menggelapkan uang tersebut atau mau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan biasanya, jalan tengahnya Novi harus menitipkan uang donasi yang ada di yayasan dia ini, dititipkan kepada Kementerian Sosial yang memang tugas dan kewenangan menteri itu adalah mengurus masalah donasi yang dibentuk oleh negara. Jadi Novi dan yayasannya harus menitipkan uang donatur ini kepada Kementerian Sosial. Dititipkan semuanya, 1,3 miliar dititipkan ke Kemensos. Nanti dengan catatan hak untuk penggunaan uang tersebut diserahkan kepada Kemensos. Bisa jadi kemudian Kemensos setelah menerima uang titipan tadi, uang donasi tadi, ya sudah bisa jadi diserahkan kepada pihak-pihak lain yang lebih berhak. Bisa jadi, nggak ada persoalan itu. Yang jelas Kemensos akan membuat suatu plakat cerita bahwasanya karena ada uang yang dititipkan dan uang ini adalah uang sosial, maka kami pakai untuk kepentingan sosial. Kemensos bisa menggunakan uang ini untuk kepentingan sosial, untuk kepada yang berhak siapa bisa. Karena sifatnya kan uang rasa perasaan empati dan simpati untuk menolong orang lain. Kan menolong orang lain kan nggak harus kepada si Agus, bisa juga kepada si A, si B, si C yang lebih membutuhkan. Karena memberikan kepada Agus kembali sudah timbul ketidakpercayaan dari masyarakat, sudah timbul pro kontra kan, karena ada itikat yang tidak baik yang dilakukan oleh Agus, yaitu apa? Yaitu menyalahgunakan uang donasi. Ini kan persoalannya uang masih dipegang yayasan Novi. Nah, makanya kita sarankan Novi dan yayasannya segera menyerahkan uang uang yang dia pegang, uang donasi ini ke Kementerian Sosial untuk dititipkan terlebih dahulu pertama, kedua baru kemudian berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan kewenangan kementerian boleh dipergunakan oleh kementerian untuk kepentingan sosial, membantu orang lain.
Selain tanggapan dari praktisi hukum Deoli Payumara, lantas seperti apa pula praktisi hukum Raja Simanjuntak ketika menanggapi kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dengan Novianti pada saat ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim versus Novianti Pratiwi mendapat sorotan dari praktisi hukum Raja Simanjuntak. Menurut Raja, hak Agus untuk menggunakannya untuk keperluan apa saja karena tidak ada perjanjian tertulis sebelumnya antara yayasan milik Novi dengan Agus. Namun, terkait kisru yang terjadi, Raja Simanjuntak juga menyarankan untuk diselesaikan secara damai. Ya kalau yang seperti ini ya sudah diberikan masyarakat kepada si Novi, ke Agus, ya itu artinya sah secara hukum adalah milik si Agus. Ya walaupun pertanggungjawaban itu untuk meminta si Agus, ya si Novi meminta pertanggungjawaban sah-sah saja dalam arti pertanggungjawaban menanyakan ya seperti itu. Jadi untuk si Novi tetap semangat ya, apapun buktikan dengan baik supaya nama baik yayasan ataupun nama baik sendiri itu akan berjalan dengan baik. Itu aja. Kalau yang si Agus semoga cepat sembuh ya. Harapan cepat sembuh karena memang keadaan kurang sehat, pasti sesuatu hal itu dengan pemikiran yang pendek. Kenapa pemikiran pendek? Pada saat disampaikan seseorang begini, ya sudah direnungkan aja dulu. Tapi tanpa si Novi, yayasan itu kan nggak akan terjalin seperti ini. Gitu. Karena si Novi terjadinya seperti ini. Kalau kita bicara hukum nih, bisa saja kalau mereka contohnya si Agus tidak senang dengan atas perbuatan si Novi, di mana tidak senangnya? Kalau uangnya belum ditransfer ke si Novi, nggak ada masalah aku rasa. Tapi kalau sudah ditransfer ke balik lagi, Agus dapat dari masyarakat terus diminta sama si Novi juga kurang tepat. Artinya di sini awalnya memang karena memang rasa ingin menolong, membantu, tapi dengan adanya seperti ini, nah artinya artinya diuji semuanya, diuji kebenarannya, rekening banknya kemana alirannya, supaya ini transparan semuanya. Ya akan dipakai secara pribadi. Kalau dipakai pribadi oleh Agus wajar sah-sah saja. Orang memang kalau orang sakit, misalnya sakit mata, sakit kuping, pasti buat kuping, bukan untuk kuping aja. Artinya pada saat dia memang kurang mampu, pasti dong, masa dia ke apotik beli obat terus dia ke sana tidak menggunakan ojek atau diantar orang, beli bensin, enggak kan, perlu juga dia makan. Orang membantu bukan hanya itu, artinya membantu kalau dia sakit pasti untuk kehidupannya seperti itu, maupun panjang pendek itu tergantung seperti itu. Pada saat Novi ingin membantu si Agus, kan ada beberapa rekening lah, bikin rekening yayasan dan rekening Agus. Nah, andaikan ini ada rekening yayasan dan rekening Agus, kalaupun ini ada berarti masyarakat Indonesia yang tahu dua rekening ini kan gitu. Oke, kalau ada di luar itu kan nggak ada masalah. Kenapa ada masalah? Orang Agus minta bahwa saya mohon bantu dong ada di rekening ini, nggak ada masalah. Ini harus diantisipasi. Bagaimana sih mengikat perjanjian ini, kesepakatan ini? Nah begitu maksudnya. Jadi yayasan itu ada niat baik, namun kalau memang tidak diikat ya sudah, itu miliknya si Agus. Ingat, milik si Agus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.